Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Setianyo, kelas Kimia A. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal yang telah diberikan kepada kami. Soal yang saya ambil itu ada 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Di soal nomor 2 dan nomor 3 itu soalnya sangat berkaitan, karena di soal nomor 2 itu ada soal yang tentang ion kompleks berikut yang pembentukannya melibatkan hibridisasi sp3 adalah A. Jawabannya A, NiCl4,2-. Sedangkan di soal nomor 3 ada soal tentang ion kompleks pada soal nomor 2 atau nomor sebelumnya yang bersifat paramagnetik adalah jawabannya A, NiCl4,2-. Nah, di slide selanjutnya ada penjelasan nomor 2 dan nomor 3 tentang konfigurasi elektron dari nomor 2 dan nomor 3. Di konfigurasi elektron, saya menjelaskan bahwa berdasarkan atas energetika, tingkat energi kompleks NiCl4,2- adalah paling rendah apabila tolakan antara 4 ligen Cl- minimal. Hal ini terjadi apabila 4 ligen tersebut posisi sejauh mungkin, yaitu terletak pada pojok-pojok tetrahedral, sehingga kompleks NiCl4,2- memiliki struktur tetrahedral. Samping itu, ion NiCl4,2- bersifat paramagnetik yang kemagnetikannya setara dengan adanya 2 elektron yang tidak berpasangan sehingga melibatkan hibridisasi sp3. Sedangkan di soal nomor 3 itu kenapa di soal nomor 3 itu ada soal tentang ion kompleks pada soal nomor 2 yang bersifat paramagnetik, karena NiCl4,2- bersifat paramagnetik, sedangkan paramagnetik itu adalah elektron yang tidak memiliki pasangan. Sedangkan di soal nomor 4 di slide selanjutnya, soal tentang ion kompleks berikut yang pembentukannya melibatkan hibridisasi di sp3 adalah jawabannya A, NiCN4,2- bujur sangkar. Nah, kenapa ion NiCl4,2- memiliki struktur bujur sangkar? Hal ini disebabkan oleh adanya penstabilan kompleks akibat terbentuknya ikatan balik atau backbonding. Ion NiCN4,2- bersifat diamagnetik. Tingkat energi atom pusat setelah mengalami eksitasi adalah lebih tinggi dibandingkan tingkat energi pada keadaan dasar. Hal ini disebabkan 3 hal. Yang pertama, akibat hilangnya energi penstabilan. Kedua, diperlukan energi membalik spin salah satu elektron agar mereka pada waktu berpasangan tidak melanggar larangan Pauli. Sedangkan yang ketiga adalah 2 elektron yang dipasangkan adalah bermuatan negatif, sehingga pada waktu dipasangkan timbul tolakan. Nah, di slide selanjutnya ada soal nomor 5 tentang ion kompleks pada soal nomor 3, nomor sebelumnya yang bersifat diamagnetik adalah jawabannya B, ZnNH3 4x2+. Penjelasannya bisa dilihat di slide, itu tentang konfigurasi elektron. Nah, di konfigurasi elektron ini saya bisa menjelaskan bahwa ion Zn2+ berperan sebagai ion pusat. Hibridisasi sp3 bersifat diamagnetik karena seluruh elektron berpasangan. Molekul NH3 mempunyai satu pasangan elektron bebas, sehingga bila ion Zn2+ mengikat 4 molekul NH3, maka ion NH3 harus menyediakan 4 orbital kosong. Dalam hal ini, ion Zn2+ akan menggunakan orbital 4s dan 4p. Berikut molekul ZnNH3 4x2+ merupakan hibrida orbital tersebut, yaitu terbentuk tetrahedral. Sedangkan di soal terakhir, di soal nomor 6, ada soal tentang sifat paramagnetik tertinggi terdapat pada ion. Jawabannya C, FeCl4,2-. Penjelasannya dari konfigurasi elektron dapat dilihat di slide. Di sini saya akan menjelaskan FeCl4,2- merupakan suatu kompleks logam transisi di mana logam Fe2+ berikatan dengan ligen Cl-. Konfigurasi elektron dari FeCl4,2- yaitu pada Fe2+ memiliki 4 elektron bebas yang tidak berpasangan, berikatan dengan 4 ligen Cl- yang tergolong ke dalam ligen yang lemah. Ligen Cl- tersebut tidak dapat mendorong elektron yang tidak berpasangan pada orbital D, sehingga ligen tersebut mengisi elektron di orbital S dan P yang masing-masing kosong. Ion kompleks FeCl4,2-
berbentuk tetrahedral sp3, 1 orbital s dan 3 orbital p, di mana Cl- yang merupakan ligan yang lemah dengan bilangan kuantum 4, FeCl4 2- memiliki ion pusat Fe2+ dengan konfigurasi elektron Ar3d. Adanya 4 elektron yang tidak berpasangan menyebabkan ion FeCl4 2- bersifat paramagnetik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.